Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan yang kemarin ya. Oke, bagi kalian yang belum nonton part pertama disarankan untuk nonton dulu ya, biar kalian tahu alur ceritanya itu gimana. Oke, perantuan Lasmi yang pertama, dia menuju pabrik kapas. Di sana ia mendapatkan ilmu baru, bahwa kapas yang ia gunakan adalah kapas biasa, sedangkan kapas yang digunakan untuk pembalut adalah kapas yang bermerek. Kemudian, Lasmi pun pergi ke perguruan tinggi untuk mencari tahu caranya mendapatkan kapas serat Sarilosa. Namun, ternyata tak semudah yang Lasmi pikirkan. Kemudian, ia bekerja sebagai pembantu di rumah salah satu profesor, berharap dia mendapatkan ilmu secara gratis. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kemudian, anak profesor yang dia asuh memberitahu bahwa jika Lasmi ingin mengetahui sesuatu, kenapa dia tidak mencarinya di Google. Di situ Lasmi pun mendapatkan ilmu baru tentang serat Sarilosa yang tetap kering meskipun dibasahi air. Singkat cerita, Lasmi dan anak profesor pun menghubungi sebuah perusahaan di Amerika untuk memesan serat Sarilosa. Beberapa hari kemudian, serat Sarilosa pun tiba di kediaman profesor. Kemudian Lasmi pun langsung membuka paket tersebut. Namun di dalam paket, Lasmi hanya menemukan selembar kertas, seperti kertas karton. Kemudian Lasmi pun membuangnya ke lantai dengan raut muka yang sedikit kesal. Lama, selembaran kertas tersebut didekati anjing profesor dan dicakar-cakar dan terbentuklah butiran-butiran serat Sarilosa. Tak sengaja profesor melihat hal tersebut dan Lasmi pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Singkat cerita, saat malam datang, profesor membangunkan Lasmi untuk bertujuan memberitahu Lasmi jika Lasmi ingin membuat pembalut, Lasmi harus membeli mesin pembuat pembalut, namun harganya sangat mahal. Saat profesor pergi, Lasmi pun melihat proses mesin pembuatan pembalut di internet. Tahap pertama, serat Sarilosa dihancurkan agar menjadi butiran-butiran kapas. Tahap kedua, serat Sarilosa dikompres atau dipadatkan. Langkah ketiga, pembungkusan, dan yang terakhir menyeterilkan agar pembalut steril dan aman untuk dipakai. Beberapa hari kemudian, Lasmi pun berpamitan pergi dari rumah profesor. Lasmi berencana merancang sebuah mesin buatannya sendiri untuk membuat pembalut. Kemudian Lasmi menyewa sebuah rumah kosong dan membeli peralatan yang nantinya ia rangkai menjadi mesin pembuat pembalut. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pembalut buatan Lasmi pun jadi. Kemudian setting berpindah ke pertunjukan musik ala India yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Pari. Pari adalah wanita berpendidikan dan juga pintar. Usai pertunjukan, tiba-tiba Pari pun datang bulan. Teman-temannya pun sibuk mencarikan sebuah pembalut di apotik yang masih buka. Karena tengah malam, apotik pun sudah tutup semua. Tak disangka di jalan mereka bertemu Lasmi. Kemudian teman-teman Pari pun bertanya kepada Lasmi, berharap ia tahu ada apotik yang masih buka apa tidak. Kemudian Lasmi pun mengeluarkan pembalut buatannya. Kemudian teman Pari pun mengambilnya dan memberikan kepada Pari. Keesokan harinya, Lasmi pun bergegas ke penginapan Pari untuk menanyakan pembalutnya berfungsi sebagaimana fungsinya atau tidak. Kemudian Pari pun menjawab, pembalut tersebut seperti pembalut pada umumnya, hampir tidak ada bedanya. Lasmi yang mendengar hal tersebut pun tersenyum senang, itu tandanya pembalut buatannya itu berhasil. Kemudian Lasmi pun menjelaskan bahwa ia membuat sendiri pembalut tersebut dan Pari adalah pelanggan pertamanya. Tak lama, Gayatri pun menerima telepon dari Lasmi. Lasmi berkata kalau ia sudah berhasil membuat pembalut. Gayatri pun nampaknya kecewa karena kabar tersebut bukan kabar yang ingin Gayatri dengar. Singkat cerita, Pari pun datang ke rumah yang disewa Lasmi. Pari bertanya, kenapa ada pria yang sedia membuat pembalut untuk wanita. Kemudian Lasmi menunjukkan mesin yang ia ciptakan untuk membuat pembalut. Pari pun agak terkejut melihat proses serta mesin pembuat pembalut buatan Lasmi. Kemudian Lasmi berkata, pembalut buatannya itu ia bayar dengan malam tanpa tidur dan hutang 90.000 rupiah, harga diri dan sedikit kecerdasan, serta seorang istri yang tidak menganggap jerih payahnya. Kemudian Lasmi pun memberikan 5 pembalut lagi ke Pari. Singkat cerita, ketika Lasmi ditagih hutang oleh rentenir, kemudian datang seorang supir yang disuruh oleh keluarga Pari. Sopir tersebut menyodorkan telepon ke Lasmi.
Kemudian Pari pun berbicara lewat telepon dengan si Lasmi. Pari menawarkan bahwa mesin pembuat pembalut milik Lasmi bisa diikutsertakan kompetisi di Delhi. Dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Lasmi pun berpikir disinilah jerih payahnya harus membuahkan hasil. Lasmi pun akhirnya setuju untuk mengikuti kompetisi tersebut. Singkat cerita, Lasmi pun gagal menjadi juara pertama. Namun Lasmi mendapatkan penghargaan, dan penghargaan Lasmi pun dimuat di surat kabar, sehingga semua warga desa mengetahui. Si ibu dan Gayatri pun terharu melihatnya. Singkat cerita, ayah Pari menjelaskan kepada si Lasmi bahwa hak cipta mesin tersebut sedang diproses agar tidak ada yang menirunya, dan perusahaan-perusahaan akan membelinya dengan harga mahal. Namun Lasmi tidak setuju. Menurut Lasmi, penghargaan tadi sudah cukup. Ia tidak ingin mesinnya menghasilkan jutaan rupiah. Ia cuma ingin mesinnya bisa berguna untuk jutaan orang. Singkat cerita, Lasmi pun pergi untuk kembali ke pabrik kecilnya. Sesampainya ia di pabrik kecilnya, si Lasmi disambut oleh warga desa. Kemudian Lasmi mempraktekkan cara kerja mesinnya. Setelah selesai, langsung memberikan pembalutnya ke salah satu anak gadis. Dan di situ mereka pun terkejut. Singkat cerita, datanglah Pari. Ia bermaksud untuk membantu Lasmi untuk memasarkan pembalutnya. Tak disangka pembalutnya pun laku terjual. Lama-kelamaan, usaha jualan pembalut Lasmi pun berkembang. Dan mesinnya pun dikenal oleh banyak orang. Dan Lasmi pun banyak memperkerjakan para wanita di sana. Sampai tiba waktu, Lasmi diundang oleh acara TV di Amerika. Dan Lasmi pun menceritakan kisahnya dari awal. Di akhir pidato, mereka pun bertepuk tangan bangga kepada si Lasmi. Seusai berpidato, Lasmi yang tengah bersama Pari mendapatkan telepon dari Gayatri. Singkat cerita, Lasmi pun pulang ke desanya dan bertemu dengan istrinya Gayatri. Mereka pun berpelukan untuk melepas rindu, dan cerita pun selesai. Oke, kurang lebih seperti itulah cerita film Batman. Maaf jika masih banyak kekurangan, saya usahakan kedepannya akan lebih baik lagi. Jika ada rekomendasi film untuk direview, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Salam dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.